Gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 5, yaitu beranggotakan saya, Cakradano, dan teman saya Dani Aksan. Kami di sini akan mempresentasikan eh, presentasi mengenai chapter 5 di akuntansi, yaitu eh, teori pengukuran atau measurement theory. Oke, next. Nah, di sini ada yang pertama itu ada pentingnya pengukuran. Jadi menurut Campbell ini, jadi penetapan angka itu digunakan untuk mewakili sifat sistem material selain daripada angka. Oke, lanjut. Nah, pentingnya pengukuran selanjutnya ada di sini tuh melibatkan atau menghubungkan sistem bilangan formal ke beberapa proyek objek atau peristiwa melalui aturan semantik. Misalnya ini aturan semantik dalam akuntansi ini diwakili oleh transaksi. Nah, kalau yang kedua, ini ada dalam akuntansi mengukur laba itu dengan yang pertama ini memberi nilainya ini pada modal, terus yang kedua ini kemudian menghitung laba sebagai perubahan modal selama periodenya tersebut. Next. Ajudan timbangan. Jadi setiap pengukuran ini dilakukan pada skala, ukuran skala, terus dibuat ketika aturan semantik ini digunakan untuk menghubungkan antara pernyataan matematika dengan objek atau suatu peristiwa. Nah, terus skala ini juga menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut. Next. Nah, selanjutnya skala nominal. Jadi di skala nominal ini ada beberapa poin. Yang pertama ini dalam skala ini, nah angka ini hanya digunakan ini sebagai label. Terus yang kedua ini angka ini dapat mewakili klasifikasi. Terus yang ketiga ini misalnya penomoran, contoh ini misalnya penomoran pada pesepak bola. Nah, jadi angka itu kan untuk mewakili klasifikasi pada si penomoran pesepak bola tersebut. Terus kalau yang 4 ini misalnya klasifikasi aset dan liabilitas ke dalam kelas yang berbeda. Okay, next. Nah, skala biasa
Dalam skala ini mengurutkan objek berdasarkan properti tertentu. Misalnya ini orang tertinggi hingga terpendek. Contohnya. Terus yang kedua ini contohnya alternatif investasi yang diberi peringkat 1, 2, 3 menurut besar kecilan nilai bersih sekarang. Terus yang kedua ini adalah interval antar angka itu belum tentu sama dan belum tentu besarnya sama. Selanjutnya ada skala interval. Jadi dalam skala ini mengurutkan objek ini berdasarkan properti tertentu. Nah, jarak antara step intervalnya ini sama dan juga tidak diketahui. Nah, terus ada titik nol yang dipilih secara acak pada skala, misalnya skala suhu Celcius, contohnya terus ada juga akuntansi biaya standar. Next. Selanjutnya ada skala rasio. Jadi dalam skala ini itu mengurutkan objek ini tuh berdasarkan properti tertentu. Nah, interval antar bendanya ini diketahui dan juga sama. Berbeda dengan sebelumnya tidak diketahui, tapi kalau ini diketahui. Dan di sini tuh ada asal-usul yang unik di mana contohnya misalkan pengukuran panjang, nah penggunaan dolar untuk mengukur aset dan kewajiban. Next. Pengoperasian timbangan yang diperbolehkan. Nah, invariansi suatu skala berarti sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variabel-variabel tersebut dan pengambil keputusan ini akan mengambil keputusan yang sama. Selanjutnya, poin yang kedua ini ada hal ini tidak terjadi dalam akuntansi karena ada lebih dari satu sistem akuntansi yang ada di dalamnya. Terus yang ketiga ini informasi yang mereka berikan ini akan berbeda dengan keputusan yang berbeda yang akan dibuatnya. Next. Selanjutnya, dalam pengoperasian timbangan yang diperbolehkan ini ada skala nominal dan ordinal di mana ini tidak ada operasi aritmatikanya. Terus ada skala interval di mana penambahan dan pengurangan. Yang ketiga ada skala rasio yaitu semua operasi aritmatika. Next. Nah, jenis pengukurannya ada 3. Misalnya ini harus ada aturan untuk menetapkan angka sebelum dapat dilakukan pengukurannya. Nah, terus perumusan aturan ini menimbulkan suatu skala. Yang ketiga ini pengukuran hanya dapat dilakukan pada skala. Next.
pengukuran mendasar. Nah, angka-angka ini biasanya diberikan dengan mengacu pada hukum alam, yaitu sifat dasar bersifat aditif, misalnya panjang, jumlah, dan volume itu bersifat aditif. Dan juga dalam akuntansi ini terdapat banyak perdebatan mengenai sifat mengenai nilai fundamental. Next. Nah, di dalam pengukuran turunan ini tuh adalah ukuran turunan ini adalah besaran ini tuh yang bergantung pada pengukuran dua atau lebih besaran lainnya. Berarti pengukuran itu bergantung pada pengukuran dua atau lebih, bukan di atas dua. Selanjutnya tergantung pada hubungan yang diketahui dengan sifat dasar. Misalnya ini pengukuran massa jenis. Ini tuh bergantung pada pengukuran massa dan volumenya. Yang kedua ini misalnya pengukuran laba bergantung pada pengukuran pendapatan dan beban. Next. Nah, pengukuran fiat. Nah, khas dalam ilmu sosial termasuk akuntansi. Nah, terus berdasarkan definisi yang sewenang-wenang, misalnya keuntungan. Nah, terus ada banyak cara untuk membuat skala. Terus terakhir dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap skala, misalnya ada ratusan cara untuk mengukur keuntungan atau income. Next. Next. Nah, keandalan dan akurasi. Nah, tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali perhitungan. Nah, misalnya kita dapat menghitung, contohnya kita dapat menghitung jumlah kursi dalam sebuah ruangan dan menghitungnya dengan tepat. Oke, lanjut lagi, next. Nah, di sini sumber kesalahan, di mana sumber kesalahan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini adalah operasi pengukuran dinyatakan secara tidak tepat, terus ada alat pengukurnya, terus ada ketiga ini instrumen. Ya, keempat ini penyebabnya bisa dari lingkungan. Yang kelima atribut tidak jelas. Yang keenam ini resiko dan ketidakpastian. Nah, dari ini kita perlu menetapkan batasan untuk kesalahan yang dapat diterima. Next. Nah, di sini ada pengukuran yang andal. Jadi pertamanya ada apa pengukuran yang andal? Nah, pengukuran andal ini ada pengukuran yang konsistensi dan terbukti, terus dapat diulang atau direproduksi,
Terus yang ketiga di presisi. Terus yang kedua ini ada dalam mencakup dua aspek, yang itu pertama keakuratan dan kepastian pengukuran, dan yang kedua ini kesetiaan perwakilan. Next. Nah, pengukuran yang akurat ini yang pertama ada konsistensi hasil, presisi, dan reliabilitas belum tentu menghasilkan akurasi yang tepat. Nah, akurasi ini berkaitan dengan seberapa dekat pengukuran dengan nilai sebenarnya dari ukuran atribut representasi. Nah, nilai sebenarnya yang mungkin tidak diketahui, misalnya dalam akurasi akuntansi berkaitan dengan gagasan pragmatis tentang penggunaan. Next. Nah, pengukuran yang akurat ini banyak pengukuran akuntansi menggunakan skala rasio. Terus jadi pengukuran yang akurat ini adalah skala yang paling informatif karena pengukuran bersifat akurat dan tepat. Nah, terus mengenai landasan teoritisnya itu terlemah karena merupakan pengukuran fiat. Next. Nah, terus ada pengukuran dalam akuntansi. Ada dua langkah mendasar, yaitu modal dan juga keuntungan. Nah, untuk modal dan keuntungan ini dapat didefinisikan dan diperoleh dengan berbagai cara. Selanjutnya, ada konsep modal dan keuntungan telah berubah seiring berjalannya waktu, yaitu ada sejumlah konsep pengukuran fundamental. Pengukuran dalam akuntansi. Jadi ada dua perkembangan penting dalam standar internasional atau IASB. Itu pada 2005. Yang pertama itu perkembangannya ini pengukuran laba dan pengakuan pendapatan ini harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktu. Selanjutnya, pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Nah, prinsip pemeliharaan modal ini belum pernah dibahas secara eksplisit lebih lanjut. Next. Lanjutnya ada masalah pengukuran untuk auditor. Jadi untuk fokus pengukuran labanya ini telah bergeser dari mencocokkan pendapatan dan beban menjadi nilai perubahan nilai wajar aset bersih. Misalnya ini pengakuan segera atas kerugian penurunan nilai pada suatu perusahaan atau laporan keuangan. Next.
Nah, selanjutnya bagi auditor ini harus menentukan apakah manajemen di suatu perusahaan ini telah melakukan penilaian yang tepat dan masuk akal. Nah, misalnya setidaknya 12 metode penilaian aset tak berwujud. Next. Nah, masalah pengukuran untuk auditor, ada kemungkinan untuk beberapa pengukuran dan kerugian penurunan nilai yang berbeda namun wajar untuk diakui oleh manajemen. Nah, semua ini dapat diterima oleh auditor jika manajemen ini dapat melakukannya. Yang pertama ini menerapkan model penelitian dengan benar. Yang kedua ini menggunakan data yang sesuai. Yang ketiga membuat asumsi yang tepat. Yang keempat ini bertindak secara konsisten. Next. Nah, ringkasannya ini jadi measurement ini atau pengukuran ini melibatkan penghubungan formal angka-angka ke beberapa properti atau peristiwa-peristiwa melalui aturan semantik. Nah, yang kedua ini, nah aturan yang digunakan ini untuk menetapkan angka ini ditentukan berdasarkan 4 skala. Nah, terus invariansi suatu skala ini berarti sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variabel dan pengambil keputusannya ini akan mengambil keputusan yang sama. Nah, selanjutnya ada 3 jenis pengukuran yang berbeda tadi. Terus ada juga keandalan mengacu pada konsistensi dan akurasi mengacu pada representasi nilai fundamentalnya. Terus ada 2 ukuran mendasar dan dalam akuntansi adalah modal dan laba. Dan kedua ini merupakan ukuran turunan. Nah, yang terakhir ini adanya metode penilaian alternatif menimbulkan permasalahan pada auditor dalam melaporkan pendapat atas auditnya. Oke, next. Nah, istilah dan konsep kuncinya ini adalah ini ada pengukuran tadi, terus 4 skalanya ini kan tadi ada 4 skala, skala nominal, biasa, interval rasio. Nah, untuk ini ada invariansi suatu skala. Terus untuk pengukuran tadi menggunakan 3 pengukuran di ringkasan sebelumnya ini, yaitu pengukuran mendasar, turunan, dan piat. Selanjutnya ada keandalan dalam pengukuran, terus ada akurasi dalam pengukuran, nah modal dan potongan sebagai pengukuran turunan, dan pengukuran yang tepat dalam konteks audit. Next. Nah, di sini selanjutnya dijelaskan PSAK 30 sewa revisi 2007 mengenai transaksi yang mengandung sewa di SAK 8.
Next. Nah, agendanya ini yang pertama adalah di sini kita akan membahas yang pertamanya dari ruang lingkup dan definisi dari PSAK tadi 30 yang SAK 8 itu. Terus yang kedua ini ada klasifikasi sewa. Yang ketiga ini ada menjelaskan laporan keuangan lese. Yang keempat ini menjelaskan juga laporan keuangan lesor. Yang kelima ini ada tadi ISAK 8. Next. Nah, ini ada kisah perbedaan PSAK 30 ini revisi 2011 dan ini revisi 2007. Jadi perihalnya ini di bawah ini mengenai sewa tanah dan bangunan. Jadi untuk PSAK 30 revisi 2011 ini elemen tanah dan bangunan dalam perjanjian sewa ini dinilai klasifikasinya secara terpisah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mempertimbangkan bahwa pada umumnya tanah ini memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. Nah, itu untuk tanah. Nah, terus untuk PSAK 30 di revisi 2007-nya ini sama-sama PSAK 30, tapi ini revisi 2007-nya. Jadi isinya ini tanah yang diperoleh dengan hak guna usaha, hak guna bangunan atau lainnya diperlakukan sesuai dengan PSAK 47, yaitu akuntansi tanah. Nah, itu ada perihal yang kedua ini ada aset dalam sewa pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Nah, di revisi 2011 ini perlakuan akuntansi ini sesuai dengan PSAK 58 revisi 2009, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasinya ini yang dihentikan. Nah, kalau di revisi 2007 di revisi 2007 perlakuan akuntansinya ini sebagai berikut. Ini disajikan aset tersedia untuk dijual jika jumlah tercatatnya dipulihkan melalui transaksi penjual. Yang B-nya ini diukur sebesar nilai lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan. Dan yang terakhir ini yang poin C, selanjutnya diungkapkan untuk memungkinkan evaluasi dampak keuangan ini dari perubahan si penggunaan asetnya tersebut. Next.
Selanjutnya mengenai ruang lingkup. Nah, di PSAK 30 ini di revisi 2007 diterapkan dalam akuntansi untuk semua jenis sewa kecuali ini. Yang pertama, ini sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya lainnya tidak dapat diperbaharui. Dan juga perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Nah, selanjutnya, pernyataan ini tidak dapat diterapkan untuk pengukuran. Contohnya ini properti investasi yang diserahkan oleh lessor yang dicatat sebagai sewa operasi dalam PSAK 13 mengenai properti investasi. Yang poin kedua ini yang tidak diterapkan untuk pengukuran ini mengenai properti investasi yang dikuasai oleh lese yang dicatat sebagai sewa operasi di dalam PSAK 13 tentang properti investasi. Yang poin ketiga ini aset biologis yang dikuasai oleh lese yang dicatat sebagai sewa pembiayaan. Yang keempat ini aset biologis yang diserahkan oleh lessor yang dicatat sebagai sewa operasi. Next. Nah, di sini ada definisi sewa. Jadi di PSAK 30 revisi 2007, sewa ini adalah suatu perjanjian di mana si lesornya ini tuh nantinya akan memberikan hak kepada lese untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati oleh mereka berdua. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Aksan. Oke, saya akan menjelaskan tentang awal sewa dibandingkan oleh awal masa sewa. Dan dimana awal sewa ini ada yang disebut inception of the lease adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Nah, pada tanggal ini ada dua ketentuan yang dimana sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Yang kedua, untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan.
Lanjut, ada perbandingan dari awal masa sewa atau yang disebut commencement of the term adalah tanggal saat lease mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan, yang dimana tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui yang merupakan pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, atau beban sewa. Lanjut, ada klasifikasi sewa, yang dimana sewa itu yang diartikan yang dalam bahasa Inggris itu lease. Nah, di sini sewa pembiayaan yang dimana sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak memiliki pada akhir dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan pemilikan aset. Nah, klasifikasi ini sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Di sini ada indikator tambahan, yang dimana jika jika lease dapat membatalkan sewa, maka rugi lesser yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh leases. Selanjutnya ada laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar di residu dibebankan kepada lease. Lease memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah daripada nilai rental pasar. Di sini indikator-indikator di atas tidak selalu harus konklusif. Selanjutnya ada sewa tanah dan bangunan. Pada IAS 17 mengatur transaksi sewa atas tanah dan bangunan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai klasifikasi yang ada. Selanjutnya ada PSAK menyesuaikan pengaturan dengan ketentuan IAS 17, namun tetap memperhatikan pengaturan terkait hak atas sewa tanah dalam IAS AK 25. Selanjutnya ada sewa dan tanah dan bangunan, yang dimana perjanjian sewa mengandung elemen tanah dan bangunan. Di sini diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi diatur sendiri. Yang kedua, menentukan klasifikasi, yang dimana pada umumnya tanah memiliki umur ekonomik yang tidak terbatas.
Yang ketiga, ada pembayaran sewa dialokasikan antara elemen tanah dan bangunan secara proporsional sesuai nilai wajar relatif bagian perjanjian sewa pada awal kontrak. Yang keempat, apabila tidak dapat dialokasikan, seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, kecuali sangat jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah sewa operasi. Bila demikian, maka seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Yang selanjutnya, yang kelima, ada tanah dianggap tidak material, yang dimana maka tanah dan bangunan dapat diakui sebagai unit tunggal untuk tujuan diklasifikasikan sewa dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Yang keenam, ada umur ekonomi bangunan, yang dianggap sebagai umur ekonomi seluruh aset sewaan. Yang ketujuh, ada pengukuran elemen tanah dan bangunan secara terpisah tidak diperlukan apabila bagian lise atas tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai properti investasi diadopsi. Apabila pengklasifikasian tidak jelas, maka perlu dibuatkan suatu perhitungan secara rinci untuk penilaian. Selanjutnya ada aset dan kewajiban diakui sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nah, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar, tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa. Jika dapat ditentukan secara praktis, jika tidak digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lise. Selanjutnya ada biaya langsung awal yang dikeluarkan lise ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Nah, termasuk biaya sehubungan dengan aktivitas sebagai tertentu seperti negosiasi dan pemastian pelaksanaan sewa. Selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan awal, yang dimana pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Selanjutnya ada penyusutan dan penurunan nilai, yang dimana penyusutan kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri berdasarkan PSAK 16 revisi 2007 dan PSAK 19. Yang selanjutnya
materi yang kedua tentang penyusutan, yaitu jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa lise akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan maka maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat aset sewaan. Selanjutnya ada penurunan nilai, yang dimana untuk menentukan apakah suatu aset sewaan mengalami penurunan nilai atau entitas menerapkan. Ini ada penyajian dan pengungkapan, yang dimana selain harus memenuhi ketentuan PSK 50 pada revisi 2006, hal-hal berikut ini yang harus diungkapkan oleh lise pada chapter 27. Di sini ada jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal neraca. Yang kedua ada rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca dengan nilai kininya untuk setiap periode berikutnya. Di sini ada 3 rekonsiliasi, yang dimana sampai dengan 1 tahun, yang kedua lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, yang ketiga lebih dari 5 tahun. Di sini materi yang ketiga yaitu rental contingent yang diakui sebagai beban periode tersebut. Yang keempat, total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa lanjut di masa depan dari kontrak sewa lanjut tidak dapat dibatalkan pada tanggal neraca. Yang kelima, penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material. Dasar penentuan utang rental contingent. Yang kedua, opsi perpajangan dan pembelian. Yang ketiga, pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, misalnya yang terkait dengan dividen, tambahan utang, dan sewa lanjut. Lanjut ada sewa dalam laporan keuangan lise, yang dimana sewa koperasi. Di sini ada penyajian dan pengungkapan, yang dimana selain harus memenuhi ketentuan PSK 50, hal-hal berikut ini yang harus dilakukan oleh lise, yaitu pertama, total pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikutnya, yang dimana sampai dengan 1 tahun, dan yang kedua lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, yang ketiga ada lebih dari 5 tahun. Selanjutnya ada total pembayaran sewa selanjutnya minimum masa depan, yang dihitung pada tanggal neraca. Materi yang ketiga, pembayaran sewa dan selanjutnya yang diakui sebagai beban periode berjalan, dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing jumlah pembayaran minimum sewa
sewa kontingent, dan pembayaran sewa lanjut. Yang keempat, ada deskripsi umum perjanjian sewa lese yang signifikan. Di sini ada 3 deskripsi yang dimana pertama dasar penentuan utang rental kontingent, yang kedua persyaratan untuk memperbarui kembali perjanjian sewa atau adanya opsi pembelian. Yang ketiga ada pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, misalnya yang terkait dengan dividen, tambahan utang, dan sewa lanjut. Lanjut ada lessor atau sewa pembiayaan, yang dimana ada pengakuan awal. Lessor ini mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto atau aset tersebut. Yang kedua, investasi sewa neto adalah investasi sewa bruto yang diskontokan dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. Yang ketiga, investasi sewa bruto adalah penjumlahan agregat dari pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor dan nilai residu yang tidak dijamin yang menjadi hak lessor. Lanjut ada pengakuan awal yang dimana investasi sewa neto itu yang disebut PV atau MLP per MLP ditambah anggaran residual value. Yang kedua ada nilai investasi sewa neto, ini biasanya sama dengan nilai wajar aktiva pada awal sewa. Yang ketiga ada selisih antara nilai investasi sewa bruto dan nilai investasi sewa neto adalah penghasilan pembiayaan tangguhan. Lanjut ada masih dalam pengakuan awal yang dimana materi ketiga untuk sewa pembiayaan selain yang melibatkan lessor, pabrikan, atau dealer. Biaya langsung awal diperhitungkan sebagai berikut dari pengukuran awal piutang sewa, pembiayaan, dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa. Materi yang keempat yang dimana tingkat bunga implisit dalam sebuah sewa ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan pengungkapan yang terpisah. Lanjut ada pengukuran setelah pengakuan awal, yang dimana penerimaan pembayaran dari piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan. Yang materi yang kedua ada pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang dicerminkan suatu tingkat pengembangan periodik yang konstan atau investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Lanjut ada pengungkapkan dalam laporan keuangan yang dimana pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK 50.
Yang kedua, rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembiayaan sewa minimum pada tanggal neraca. Yang ketiga, ada klasifikasi investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum. Ada 3 periode yang dimana kurang dari 1 tahun, yang kedua 1 sampai 5 tahun, yang ketiga lebih dari 5 tahun. Lanjut, ada pengungkapkan dalam laporan keuangan dan di mana penghasilan biayaan tanggungan. Yang kedua, nilai residu yang tidak dijamin yang diaku sebagai laba leisure. Yang ketiga, akumulasi penyisian piutang tidak tertagih atas pembayaran sewa minimum. Yang keempat, ada rental kontingent yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan. Yang kelima, penjelasan umum isi perjanjian sewa leasure yang material. Di sini adalah materi tentang leasure, sewa pembiayaan part 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leasure pabrikan atau dealer, yang dimana leasure pabrikan atau dealer mengakui laba atau rugi atas penjualan pada suatu periode sesuai kebijakan entitas atas penjualan biasa. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh leasure pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. Leasure menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai sifat aset tersebut. Yang kedua, pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dapat sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat menggunakan aset menurun. Lanjut, ada biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh leasure ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Selanjutnya ada kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk aset sejenis dan dihitung sesuai PSK 16 dan PSAK 19. Lanjut, ada pengungkapan yang dimana hal yang dipersyaratkan dalam PSAK 50. Yang kedua, yang dimana jumlah agregat pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk sesuai periode berikutnya. Lanjut, ada sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun. Selanjutnya, ketiga, total rental contingent yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan. Sebenarnya ada perjanjian mengandung sewa yang dimana ISAK 8. Nah, ISAK 8 ayat 1 ini dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa. Perlu diperhatikan substansi perjanjian yang dilakukan evaluasi, apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan
suatu aset atau aset-aset tertentu. Yang kedua, ada perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tertentu. Lanjut, ada materi ISAK 8 ayat 2 yang dimana walaupun suatu aset tertentu diidentifikasikan secara eksplisit dalam perjanjian, perjanjian tidak bergantung pada penggunaan aset. Lanjut, ada misalnya melibatkan aset lain yang tidak ditentukan dalam perjanjian. Yang kedua, melibatkan pergantian aset yang sama dalam sejenis. Lanjut, ada ISAK 8 ayat 3 yang dimana indikasi adanya hak pengendalian aset pada kondisi satu ada hak untuk mengoperasikan aset atau ada hak untuk mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dan dapat mengendalikan output yang signifikan atas aset. Lanjut, kondisi kedua adanya hak untuk mengendalikan akses fisik terhadap aset dan dapat mengendalikan output yang signifikan atas aset. Nah, di sini ada kondisi yang ketiga yang dimana kecil kemungkinan bagi pihak selain pembeli untuk mengambil output dari aset dan harga yang dibayarkan bukan harga yang secara kontraktual tetap untuk setiap unit keluaran ataupun harga yang sama dengan harga pasar per unit. Nah, keluarannya ini pada saat penyerahan keluaran tersebut. Lanjut, PSAK 8 ISAK 8 ayat 5 yang dimana jika perjanjian mengandung sewa, maka pihak dalam perjanjian harus menerapkan ketentuan PSAK 30 untuk unsur sewa dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, ada pembayaran terkait dengan perjanjian mengandung sewa harus dipisahkan antara pembayaran atas unsur sewa dan atas unsur lain pada nilai wajar. Nah, sekian terima kasih atas pemaparan kelompok 5 tentang teori pengukuran. Mohon maaf atas kesalahan dalam berbicara dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.